Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 167. Al-Baqarah 167 yang diawali dengan kalimat wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah sehingga Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan niat akan selalu bertaklim, Allah berikan panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, semua keinginan dan maksud kita terkabul, terutama untuk Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina jauh sana yang sedang mempertahankan kehidupannya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran serta kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah waqala alladzina, bukan lajina tapi ladzina tabau law anna lana karwatan, ada tanwin ketemu fa ikhfa ausat suaranya m, karwatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Hasaratin tanwin ketemu ain izhar halqi wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum ada miman di ketemu huruf ba ikhfa syafawi. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa halalan, tanwin ketemu to juga ikhfa, namun ikhfanya ya aqrab, suaranya suara ain, halalan tayyib. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. Sya mad wajib tasil 6 harakat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nar. Ya الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Berawal dari ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, dan di antara manusia, terutama yang ada di sekeliling kita, mayyattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan Allah itu sinonim. Ada perumpamaan. Bahkan mereka yuhibbunahu, mencintai, sinonimnya Allah. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, ada juga orang-orang yang beriman, tidak membuat sinonim kepada Allah, tidak membuat persamaan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, bahkan asyaddu hubban lillah. Ada manusia yang sangat mencintai Allah. Segala sesuatunya mereka hanya bilang Allah. Berbagai macam model keyakinan, ras, karakter manusia yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Muara Baru pun banyak model pemikiran manusia. Tinggal terserah kita mau berteman dengan siapa, mau menjadi pengikut siapa, mau bersama siapa. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah,
bersama siapa aku di akhirat nanti, di surga atau di neraka? Kalau di surga bersama siapa, kalau di neraka bersama siapa? Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu nanti di akhiratnya akan selalu berserta bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau selama di Muara Baru kita cinta terhadap ulama, insya Allah di akhirat juga akan bersama ulama. Kalau di Muara Baru kita ngepren kepada pemain bola, nanti di akhirat juga nanti bersama pemain bola. Kalau hidup kita sangat bangga terhadap pemain film, nanti di akhirat juga. Kalau di Muara Baru juga kita sangat senang nonton dangdut, nanti di akhirat juga akan bersama penyanyi dangdut. Apa di kita mungkin bilang, udah gua akan macam-macam di neraka juga mau bikin konser katanya. Astagfirullah, di neraka mau bikin konser dangdut. Emang apaan itu? Tetapi ingat Pak, ingat 166, ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Suatu hari nanti di akhirat, orang-orang yang kita ikutin, orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang dijadikan pemimpin oleh kita, mereka melepas tanggung jawabnya, tidak mau bertanggung jawab terhadap kita. Kenapa mereka melepas tanggung jawabnya? Karena mereka juga tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Bagaimana bisa bertanggung jawab kepada kita kalau mereka juga diancam oleh siksa neraka? Maka mereka akan melepaskan tanggung jawabnya ketika orang-orang yang diikuti lepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Wara'aul adzab, dan mereka melihat siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab, segala hubungan antara mereka terputus. Jangankan di akhirat hubungan terputus, di dunia saja sekarang calon presiden satu dengan yang lainnya sudah musuh-musuhan. Yang tadinya akrab banget sekarang sudah musuh-musuhan, pelotot-pelototan. Begitu mudah perceraian mereka. Dan nanti bapak-bapak, kalau salah memilih teman, kalau salah memilih guru, kalau salah memilih pemimpin, nasib bapak akan terjadi seperti ini. Wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan terlepas diri dari mereka. Penyesalan baru akan terasa karena kita ngikuti orang yang salah. Hati-hati dalam memilih guru, hati-hati dalam memilih pemimpin, termasuk hati-hati dalam memilih presiden. Hati-hati, hati-hati. Kira-kira nomor mana calon presiden yang bisa kita membawa kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan, silakan. Saya tidak kampanye, cuman hanya menjelaskan ayat saja. Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih guru. Kenapa memilih guru harus hati-hati? Karena kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing pasti kabur. Kalau salah memilih presiden, 5 tahun kita akan sengsara. Hati-hati. Ingat ya, saya tidak menyebut nomor ya, saya tidak menyebut nama ya.
Saya hanya menjelaskan ayat ini. Hati-hati. Kadzalika yurihimullahu a'maluhum. Begitulah Allah memperlihatkan amal-amal mereka. Ternyata apa yang mereka perjuangkan, ternyata apa yang mereka bangga-banggakan, perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka, hasaratin alaihim, dan sesal kemudian tiada berguna. Pepatah mengatakan sesal dahulu pendapatan, jadi pengalaman, tapi sesal kemudian tiada berguna. Karena kalau kita menyesal sudah masuk ke neraka, wa ma hum bi kharijina minha, dan sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Na'udzubillahi min. Hati-hati ya Pak ya. Pak. Hati-hati. Ya ayyuhallaz, wahai manusia, kulu, silahkan kalian makan sekenyangnya. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan washrabu, silahkan kalian minum sepuasnya. Cuma makanlah dan minumlah makanan dan minuman halalan thayyibah, yang halal dan juga baik. Karena tidak semua yang halal baik. Bapak di kampung punya kebun. Di kebun itu ada tanahnya, ada pohon-pohonannya, ada kalajengkingnya, ada ulernya. Semua yang ada di batas pagar tanah Bapak itu milik Bapak dari Allah. Silahkan makan buah pisangnya, silahkan makan buah timunnya, silahkan makan buah duriannya, tapi jangan makan kalajengkingnya. Walaupun halal di situ, tapi tidak thayyiban. Jangan makan batu di tanah itu, walaupun batu tidak haram, tapi tidak thayyib. Tapi juga sebaliknya, yang thayyib, yang bagus, 4 sehat 5 sempurna, belum tentu halal. Pagi-pagi Bapak beli serabi di pinggir jalan, halal nggak? Enak nggak? Mantep nggak pagi-pagi makan serabi? Tapi kalau nggak dibayar, yang thayyiban belum tentu halalan, yang halalan belum tentu. Maka Allah katakan yang halalan juga yang thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti ajakan syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa kata syaitan bilang? Mas, makan begitu melulu nggak seru hidup ini. Coba minumnya ganti pakai minuman yang memabukkan, enak loh. Itu kata setan. Sampean kan belum nyoba. Kalau nyoba nanti enak, pikiran jadi plong dan lain sebagainya. Jangan ikuti. Allah sengaja menggoda manusia dengan menciptakan di dunia ini barang yang halal dan haram. Maka kalau ada pertanyaan seperti sering ditanyakan di Facebook oleh orang-orang non-muslim, kenapa Allah ciptakan babi kalau memang babi itu tidak boleh dimakan? Jawabannya, Allah menguji manusia dengan keimanan manusia itu sendiri. Allah ciptakan hewan, sejumlah hewan 98 jenis hewan halal. Ayam, bebek, entong, kambing, sapi, unta dan lain sebagainya halal.
2% hewan haram, anjing dan babi. Kata Allah, buat coba manusia ini dengan 2%, mampu nggak bertahan? Kalau kita beriman, kenapa harus berpikir yang 2%, yang 98% aja masih banyak, kenapa harus berpikir yang 2%? Tapi kalau orang yang tidak beriman, imannya lemah, imannya tipis, nyobainlah, barangkali ada sensasi dalam itu. Nah ini. Jadi tidak semua yang diciptakan Allah itu halal, dan juga tidak semua yang diciptakan Allah itu diridhoi oleh Allah, tidak semua. Oleh karena itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa tidak boleh? Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan bagi kita adalah musuh yang jelas, bayyinul adawah, jelas permusuhannya. Jangankan sama kita, sama kakek moyang kita namanya Adam, iblis itu sudah jelas-jelas memusuhinya. Oleh karena itu, coba Bapak ingat-ingat pengalaman Bapak, ada enggak musuh yang nasihati baik sama kita? Tidak ada, tidak ada. Jangankan musuh, lawan saja nggak ada yang nasihatin baik sama kita. Padahal lawan belum tentu musuh. Lawan main tenis, lawan, tapi enggak musuh. Ini musuh, mana mungkin memberikan yang terbaik buat kita. Kendati pun dia menyuguhkan yang terbaik buat kita, menurut kita baik, tapi pada dasarnya dia akibatnya akan buruk. Oleh karena itu jangan sekali-kali ikuti syaitan. Kenapa? Innama ya'murukum bisu. Setan itu mengarahkan kita, menyuruh kita untuk berbuat jahat, yang merupakan bisu. Dan tidak cuma jahat, wal fahsya, dan keji. Bahkan wa antakulu, nanti kalian akan mengatakan alallahi, terhadap Allah, ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui tentang Allah. Nanti kalau kalian sudah terbujuk setan, kalian akan berani mengatakan itu walaupun kalian tidak tahu. Bahkan kalau orang yang sudah kerasukan setan, sudah terperdaya oleh setan, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, yuk kita ikuti apa yang telah diturunkan Allah, minat tauhidi, menauhidkan Allah, wa tahlilil thayyibat, dan menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Apa mereka akan jawab? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Mereka akan menjawab, tidak, karena kami sudah punya patokan apa yang sudah diturunkan oleh kami dari bapak moyang kami. Islam tidak anti budaya, cuman budaya yang harus kita ikuti diukur dulu bertentangan tidak dengan agama Islam. Mohon maaf kalau sampai saat ini masih ada di jamaah Nur Sobah yang malam Jumat nyeduh kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, ditaruh di pojokan. Tolong hentikan. Daripada nyeduh kopi pahit malam Jumat, mendingan nyeduh kopinya malam Rabu saja. Bawa ke masjid, insya Allah manfaat. Daripada ditaruh di pojokan sampai subuh, itu mubazir. Enggak, Pak Ustaz, enggak mubazir. Karena memang orang tua saya kalau malam Jumat kalau balik ke rumah, bahkan kalau kopi itu ditaruh sore, nanti pagi-pagi sudah basi. Ya pelowon, ya memang satu kopi sudah malam ya basi.
beda rasa. Jauhi hal-hal yang semacam itu kemusyrikan. Maka oleh karena itu bal nattabi'u ma albaina alaihi abana, termasuk saudara-saudara kita yang masih melakukan kegiatan nadra, nyuguh Nyi Roro Kidul karena budaya dari orang-orang tuanya, mestinya dihentikan semua itu, karena itu kemusyrikan. Yang dibuang dalam rangka nyuguh Nyi Roro Kidul, yang dibuang ke laut itu kepala apa? Kepala kebo, kepala sapi, bukan kepala ikan asin ya. Astagfirullah. Coba saya tanya Bapak, kalau kepala sapi disop malam Rebo dibawa ke masjid, enak apa enggak? Astagfirullah. Daripada dibuang ke laut, mubazir. Ayat lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innal mubadzirina kanu ikhwanash, sesungguhnya orang-orang yang suka membadzirkan harta adalah saudaranya saudara setan. Jelas ya dengan ayat ini. Bahkan dengan ayat ini wala tatabi'u khutuwatish, itulah ajakan-ajakan setan. Buang aja ke laut daripada jadi suguhan orang-orang ngaji di Indonesia. Buang aja ke laut lebih bagus. Alhamdulillah. Awalau kana abahum, apakah kalaupun ayah dan ibu kalian la yaqiluna, saya tidak pernah mau berpikir, wala yahtadun, dan tidak pernah dapat hidayah. Jangan ikuti budaya-budaya yang tidak sesuai dengan koridor agama. Debat dengan mereka percuma Pak. Wa masalul ladzina kafaru kama salil ladzi yaniku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, seperti bapak debat dengan sumur, berbicara dengan orang yang tuli, berbicara debat dengan orang yang buta, debat dengan orang yang gagu. Apa manfaatnya bapak nasihati orang gagu, buta, tuli? Ada manfaatnya enggak? Tidak ada manfaat. Mudah-mudahan mereka cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Yang anehnya lagi, dalam rangka nadar Nyi Roro Kidul masih ada ustadznya yang mimpin acara itu. Kasihan banget, kasihan banget. Terbawa oleh budaya. Hadirin, itulah sugan ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.